Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas kehendaknya, nikmatnya, karunia-Nya, kasih sayangnya, rahmatnya, kita masih Allah pertemukan dengan Ramadan. Cung yang di sini ngerasa seneng banget bisa ketemu lagi sama Ramadan, atau mungkin Cung yang di sini ngerasa biasa aja setelah menjalani hari-hari selama Ramadan. Misalnya aku biasa aja. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Salah satunya adalah karena bisa jadi kita belum betul-betul memaknai arti dari Ramadan itu sendiri. Jadi selama ini kita hanya buat to-do list, ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan selama bulan Ramadan. Tapi kita nggak paham kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah tersebut, kenapa sih kita harus mengisi kegiatan dengan yang manfaat, dengan hal-hal positif selama Ramadan ini. Kenapa sih hal tersebut? Maka dari sini sebetulnya kita harus punya why kenapa kita harus memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya yang akan mendorong kita ketika nanti misalnya di pertengahan kita ngerasa capek, kita ngerasa lelah, atau mungkin kita ada di kondisi yang futur selama Ramadan ini, inilah yang pada akhirnya akan mendorong kita untuk terus bangkit lagi dan bangkit gitu. Dan berbicara tentang Ramadan ini ya, tentang salah satunya adalah karena di Ramadan ini Allah akan berikan rahmatnya, kasih sayangnya, pengampunannya itu seluas-luasnya. Dan selain itu pula pada Ramadan tentu akan dilipat gandakan kebaikan. Salah satunya yaitu di interaksi kita terhadap Al-Quran. Pasti setuju kan ya teman-teman yang di rumah bahwa ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, intensitas yang kita miliki dengan Al-Quran itu semakin bertambah, maka pahala kebaikan pun akan semakin bertambah insya Allah. Dan tentang Al-Quran ini sendiri nih teman-teman, bicara-bicara, teman-teman punya nggak sih ayat atau mungkin surat favorit teman-teman di dalam Al-Quran? Kenapa sih bisa dikatakan ayat tersebut sebagai favorit? Kayak misalnya contohnya aku punya nih ayat favorit dalam Al-Quran. Pasti ada latar belakang kenapa pada akhirnya ayat tersebut bisa jadi ayat favorit aku di dalam Al-Quran. Dan begitupun dengan teman-teman. Setiap kita pasti punya ayat favorit yang di dalamnya terdapat latar belakang atau mungkin hal-hal yang mendasari kenapa pada akhirnya kita merasa bahwa ayat tersebut sangat bermakna buat kita. Contohnya nih, ada Umar bin Khattab yang pada akhirnya menjadikan Quran surat Toha itu sangat bermakna atau favorit Umar bin Khattab. Alasannya kenapa? Karena surat Toha ini yang pada akhirnya menjadi awalan atau muqaddimah Umar bin Khattab ketika memeluk Islam. Terus selanjutnya adalah ada Quran surat Al-Mudaththir yang sangat bermakna bagi Khalid bin Walid. Kenapa? Karena di surat Al-Mudaththir ini dijelaskan bahwa ada kisah pilu bagaimana cerita tentang ayah Khalid bin Walid yang mengingkari dakwah Rasulullah. Terus teman-teman tahu kan pasti kisah ini, yaitu di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Ahadun Ahad, seorang Bilal bin Rabah yang pada akhirnya sangat memaknai Quran surat Al-Ikhlas ini, karena dari kata Ahadun Ahad ini yang pada akhirnya mendorong atau menguatkan Bilal bin Rabah untuk terus-menerus bangkit, untuk terus-menerus bertahan ketika diterpa cacian, makian dari majikannya, ketika misalnya dijemur di bawah terik mentari yang sangat panas, atau misalnya ketika dibawa berarak-arak sekota Mekah itu, tapi karena Bilal bin Rabah punya Ahadun Ahad, Bilal bin Rabah punya makna tersendiri terhadap Al-Quran, pada akhirnya Bilal bin Rabah bisa bertahan dan Allah bebaskan dari budak perbudakan ini. Itulah contoh-contoh dari para sahabat-sahabat yang memang memiliki makna tersendiri terhadap Al-Quran. Atau misalnya nih, bagi kita ada surat Ad-Duha, ada surat Al-Insyirah, ada surat Al-Baqarah yang
menjadi penenang banget ketika kita galau, ketika kita kecewa, ketika kita berada dalam kesulitan. Itu kan luar biasa banget ya, Masya Allah. Semoga kita semua punya setidaknya ayat-ayat atau surat favorit di dalam Al-Quran yang pada akhirnya nanti akan jadi pendorong, yang pada akhirnya akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Kita pastikan senantiasa berbuat sesuatu, atau mungkin dalam kehidupan kita itu silih berganti kejadian. Ini akan sangat bermakna, akan sangat luar biasa apabila setiap kejadian yang ada dalam hidup kita pada akhirnya kita kaitkan dengan Al-Quran. Insya Allah ya, ayat-ayat Al-Quran ini bisa jadi pendingin ketika kita misalnya dalam situasi yang panas. Begitupun ayat-ayat Al-Quran ini akan bisa menjadi penggugah atau pemantik semangat dalam diri kita ketika kita misalnya lagi kedinginan, atau ketika kita berada dalam badai ujian, badai cobaan, badai suatu kekecewaan dan lain-lain. Semoga kita bisa memaksimalkan ya kedekatan kita dengan Al-Quran. Makasih teman-teman semua, selalu semangat. Semoga Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan tahun depan, Ramadan berikutnya, dan kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.